Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Berjumpa kembali bersama saya Ahyan Putra yang menemani Anda tentunya di program spesial FYP for Your Psychology. Dan di episode kali ini FYP akan mengulas topik tentang toxic. Nah, sepertinya sahabat Kurmasi juga tidak asing lagi dengan istilah toxic. Apa itu toxic? Yuk kita ulas di FYP for Your Psychology. Nah, untuk mengulas tentang toxic, saya sudah menghadirkan langsung pakarnya dari Biro Psikologi ABS. Beliau adalah Ustazah Asmi, ya? Betul ya? Betul. Ustazah Asmi, Assalamualaikum Ustazah. Selamat datang di FYP. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat ya Ustazah ya? Gimana nih Ustazah melihat FYP nih, program FYP-nya? Pengen tahu kesan-kesannya. Udah episode ke berapa ya Ustaz? Udah banyak episode, kayaknya ini udah 9-an deh. Oh, 9, Masya Allah. Ya, terakhir itu Ustadz Coach ya, Ustaz. Betul. Nah, alhamdulillah sekarang FYP mengundang partnernya Ustadz Kuswanto juga, yaitu beliau Ustazah Asmi. Perkenalan terlebih dahulu Ustazah. Antum siapa, kemudian di ABS ini bagian apa? Silakan Ustazah. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Asmi dari Biro Psikologi juga. Jadi kalau di Biro Psikologi saya berpartner dengan Ustazah Habibah, Ustadz Coach, Ustadz Parjiana, dan 9 teman lainnya. Wah, 9 teman. Totalnya 9 ya, Ustaz ya. Berarti antum di Biro Psikologi spesifiknya antum di bagian apanya, Ustaz? Kalau saya itu spesifik ke kelas 9 SMP, Tat. Mengurusi tentang apa itu? Kalau di kelas 9 itu lebih banyak tentang studi lanjut, pengenalan studi lanjut, mereka mau melanjutkan ke SMA mana, pengenalan minat dan bakat itu lebih banyak di kelas 9 putri dan putra seperti itu, Tat. Tapi emang sesuai ya, backgroundnya antum juga sarjana psikologi ya, Ustaz ya, luar biasa. Nah, kali ini sahabat Kurmasi kita akan mengulas tentang toxic, Ustaz. Tentunya ini apa ya, bagi saya itu istilah toxic itu udah mulai rame belakangan ini, rame sekali. Apa-apa biasanya orang menyebutnya, ih kamu toxic banget sih gitu ya. Tapi kalau kemarin ya, tadi saya juga baca-baca di KBBI, toxic itu sebenarnya kan artinya racun ya, racun, beracun gitu. Nah, dari kacamata psikologi sebenarnya toxic itu apa, Us? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi kalau tentang toxic ya, tadi betul kata Ustadz, bahwa toxic itu suatu kata yang memang akhir-akhir ini banyak kita dengar. Mungkin kalau teman-teman anak-anak di ABS temennya nyebelin, mereka bilang, oh temanku toksik banget Us, atau lingkungannya toksik banget Us, atau keluargaku kok toksik banget ya Us. Nah, sebetulnya dari kacamata psikologi itu toksik apa sih ya? Yang akan kita bahas di FYP kali ini. Jadi sebetulnya salah satu psikolog di Universitas Indonesia, beliau juga seorang guru besar, menyampaikan bahwa sebetulnya toksik itu bukan kalimat yang ada dalam kamus psikologi kita. Oh gitu. Iya, tapi memang di akhir-akhir ini, mungkin sekitar 5 tahun terakhir, toksik ini menjadi suatu kata yang familiar, karena memang penggunaannya yang mudah, dan juga karena kesadaran masyarakat akan kesehatan mental kan semakin meningkat di akhir-akhir ini. Nah, kalau diartikan sendiri toksik itu kan artinya racun ya, Iya, betul. Ya. Nah, kalau di psikologi itu ada namanya codependent relationship. Codependent relationship. Berarti apa itu? Codependent itu apa berarti? Jadi kalau diartikan itu interaksi ya antar manusia, di mana salah satu pihaknya itu terlalu mementingkan kepentingan yang lain, akhirnya dia ini mengorbankan kepentingannya sendiri, mengorbankan keinginannya, mengorbankan hal-hal yang membuat dia bahagia hanya untuk membuat orang lain itu senang kayak gitu, Zat. Nah, itu disamaartikan dengan toksik. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bilangnya codependent relationship, itu kan mungkin terlalu sulit ya, Zat. Betul. Jadi toksik ini diartikan sama dengan kata di codependent relationship, di mana sebutan untuk menyebut suatu hubungan yang beracun atau berefek negatif lebih banyak seperti itu. Oke, istilah racun berarti efeknya negatif gitu ya, Iya, betul, toksik. Berarti toksik, orang yang toksik itu orang yang nggak baik gitu ya. Bisa dikatakan gitu. Orang yang toksik itu sepertinya orang yang pengaruh negatifnya lebih banyak daripada pengaruh positifnya untuk kita. Sebetulnya kalau misalkan dalam toxic relation atau hubungan yang toksik, itu banyak sekali konflik-konflik yang banyak konflik yang akhirnya membuat si lawan mainnya itu rendah diri, tidak percaya diri, dan sebetulnya kalau dalam suatu hubungan atau interaksi, konflik itu kan sebetulnya wajar ya, Betul. bahkan justru untuk membuat kita bisa lebih berkembang itu butuh ada namanya kayak
perselisihan atau sedikit permasalahan. Nah, tapi dalam toxic relationship ini konfliknya terlalu banyak, sampai kita itu kadang nggak bisa merasakan positifnya apa sih dari hubungan yang terjalin seperti itu. Baik, kayaknya ini seru banget. Kita bahas toxic, tetapi saya penasaran, toxic itu kan tadi ada relationship. Sebenarnya ada, berarti setiap hubungan apapun itu ada unsur toksiknya dong. Relationship, kemudian ada lagi nggak, Us? Ada yang biasanya muncul toksik gitu. Ada. Jadi kalau misalkan yang sering kita dengarkan tadi toxic relationship. Betul. Terus ada lagi misalkan toxic dalam pertemanan. Ada juga. Terus ada lagi toxic dalam parenting. Dalam parenting. Terus ada lagi yang baru saya tahu juga, di mana sekarang itu kan makin banyak media-media digital seperti media Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Ada juga namanya toxic metaverse, di mana media digital itu bisa menjadi salah satu wadah untuk kekerasan seperti itu. Makanya kadang dalam media digital ada kayak cyberbullying atau mengumbar foto atau yang foto-foto yang menjadi aib atau foto-foto yang memalukan seperti itu di media digital. Ternyata ada juga toxic metaverse seperti itu. Toxic metaverse ya baru-baru ini karena berkembangnya teknologi itu ya tadi ya di media sosial pada ujaran kebencian, bullying gitu. Oke, baik. Tapi di FYP kali ini kita akan mengerucutkan kepada mungkin toksiknya lebih ke parenting dan pertemanan gitu ya. Melihat kita di ABS Purwokerto ini kan siswa-siswi boarding, kemudian mungkin ya biar kita tahu sebenarnya teman-teman yang toksik itu yang seperti apa. Nah, seperti apa Ustazah? Orang-orang yang toksik itu seperti apa? Kalau orang-orang yang toksik atau teman-teman yang toksik, sebetulnya ya cukup harus hati-hati juga untuk menyebut bahwa dia toksik, dia nggak toksik. Khawatirnya kita yang memang terlalu sensitif akhirnya menyebut semua orang yang membuat kita nggak nyaman itu toksik. Padahal belum tentu sesuatu yang membuat nggak nyaman itu toksik, belum tentu toksik. Nah, biasanya kalau orang-orang yang toksik itu yang seperti apa gitu ya? Biasanya itu kalau orang-orang yang toksik dia itu egonya cenderung sangat tinggi gitu. Jadi kayak mengaturnya terlalu berlebihan. Apa yang boleh aku lakukan, apa yang nggak boleh aku lakukan itu diatur semua sama si orang yang toksik ini seperti itu. Nah, ketika misalkan si orang yang toksik ini melakukan kesalahan, dia itu enggan meminta maaf juga karena merasa bahwa kalau aku meminta maaf maka itu akan menjatuhkan harga diriku seperti itu. Gitu prinsipnya. Orang yang toksik gitu ya nggak mau minta maaf gitu ya, egois, nggak mau minta maaf. Kemudian apalagi? Terus ada juga yang membagi-bagi toksik, ada yang membagi-bagi jenis toksik, ada juga yang membagi toksik itu ada the narcissistic atau orang yang empatinya itu nggak ada dan dia cenderung menonjolkan dirinya sendiri. Ini biasanya kayaknya ini kalau misalnya sekarang fenomenanya saat miris ya, kalau ada kecelakaan apa-apa yang lebih diutamain itu pada video ataupun padahal dia nggak nolong gitu ya, cuma di video buat update doang, itu bisa dikatain toksik. Itu nanti masuknya ke ini bukannya narcissistik, bukan itu. Beda, kalau narsistik itu cenderung menunjukkan aku yang punya ini, yang menunjukkan kelebihan-kelebihannya dia. Dan ketika ada orang yang misalkan lagi sedih atau apa, dia itu nggak berempati ke dia gitu. Menonjolkannya itu dirinya sendiri. Ceritain kebanggaan dirinya sendiri doang gitu ya, tanpa ada empatinya. Ada lagi Ustazah? Misalkan dia yang suka ada namanya kayak energi vampir tapi energi vampir. Itu inspirasinya dari mana vampirnya? Kalau vampir itu kan suka menyerap energi. Betul, darah ya. Nah, lalu kalau individu yang toksik ini ketika ada orang lain yang bahagia, dia akan mengkritik habis-habisan sehingga kebahagiaan si orang yang bahagia ini hilang seperti itu. Itu maksudnya yang disebut energi vampir itu seperti itu. Jadi dia menyerap energi positifnya sehingga si yang lagi bahagia jadi malah kepikiran, aku salah apa ya? Aku kok aku bisa mencapai prestasi ini malah nggak membanggakan ya, seperti itu. Luar biasa ya. Tadi pengetahuan saya tambah ada toxic vampir gitu ya. Ternyata orang itu ada aja ya, orang yang dia itu malah tidak membangkitkan semangat orang lain, malah justru menurunkan terus gitu ya.
bahaya banget sih emang toksik ini. Nah, kemudian kita beralih ke toksik di circle pertemanan. Itu biasanya kasus-kasusnya yang seperti apa toksiknya, Us? Kalau misalkan dalam sesi pertemanan ya, dalam pertemanan antara teman-teman siswa-siswi di sini, harusnya kan yang namanya teman itu saling mendukung, saling mendukung. Ketika dia lagi down, ketika teman-teman misalkan lagi homesick seperti itu, harusnya bisa saling mendukung. Tapi ketika dia bertemu dengan orang toksik, mungkin orang toksik ini akan cenderung membuat si anak yang sedang merasa sedih tadi akan semakin sedih lagi. Harusnya sebagai teman memang baiknya adalah mendukung, memotivasi, mengajak agar dia bisa meningkatkan kembali semangatnya. Oke, itu contohnya ya kalau di pertemanan. Baik, tadi kan ada toxic relationship pertemanan, kemudian parenting, dan kita mengulas tentang pertemanan dan parenting. Sekarang parentingnya, ada nggak sih orang tua yang toxic? Ada nggak? Ada ya? Orang tua yang toksik. Sebenarnya kalau toxic parent ya kita semua tahu bahwa sebagian besar dan hampir semua orang tua pasti tujuannya baik untuk anak. Cuma mungkin pola asuh atau cara dia menyampaikan ke anaknya itu yang bisa menjadi toxic parenting. Jadi toxic parent itu mungkin sedikit, tapi toxic parenting atau yang cara pengasuhannya sedikit keliru mungkin ada beberapa juga seperti itu. Tapi yang namanya orang tua kan memang belajar sambil praktek seperti itu ya, pasti ya memang selalu belajar setiap harinya. Oke. Soalnya kan episode sebelumnya itu kan kita membahas parenting zaman now. Enggak semua orang tua, tapi kadang orang tua ada yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Tuh lihat tuh si A, dia udah nikah misalnya, atau si A tuh rajin banget, nilainya bagus-bagus. Kamu isinya cuma main doang. Itu udah termasuk dalam kata-kata yang mengandung unsur toksik nggak? Kalau misalkan ada kata-kata membandingkan dengan anak tetangga gitu ya, sebetulnya kalau kita lihat lagi sebetulnya ketika orang tua ini membandingkan anaknya dengan anak orang lain atau dengan orang lain seperti itu, sebetulnya pasti ada keinginan dari si orang tua supaya anak ini bisa memiliki kemampuan A, B, C, dan D. Nah, sayangnya kemampuan yang diinginkan orang tua ini belum muncul di anaknya, munculnya itu di orang lain, munculnya di anak orang lain seperti itu. Nah, tanpa sadar sebetulnya orang tua itu ingin mengatakan ke anaknya kalau misalkan ibu tuh pengen kamu punya kemampuan akademik yang bagus. Tapi karena mungkin salah dalam penyampaiannya atau keliru dalam cara menyampaikannya, jadinya malah jatuhnya membandingkan dengan anak orang lain. Mungkin ketika dipilih narasi yang lebih tepat, ketika mungkin ya contohnya narasinya adalah, nah ibu itu pengen loh kamu punya kemampuan akademik yang misalkan nilainya segini, itu ada keinginan dari ibu untuk kamu menjadi sosok yang berhasil di sekolah. Ayo kita sama-sama belajar supaya kamu bisa mencapai prestasi itu. Itu akan lebih mudah dan lebih enak didengar untuk anak daripada menyampaikannya dengan kamu tuh nggak bisa kayak si B ya gitu. Nah itu mungkin keinginan orang tuanya baik ya, tujuan orang tuanya baik, ingin memotivasi si anak. Tapi ketika narasi dan kalimatnya tidak pas, itu justru akan menghancurkan mental si anak, malah down dan rendah diri seperti itu. Oh iya, berarti pemilihan kata-kata juga penting ya bagi orang tua juga, biar anaknya itu tidak merasa orang tua kita itu buruk, padahal itu sebenarnya niatnya baik gitu ya. Baik, toxic parenting. Kemudian saya penasaran, bagaimana sih agar saya pribadi gitu ya, mungkin kan setiap orang itu kadang nggak sadar kalau dia itu ternyata menurunkan dan orang lain, temennya, walaupun sebenarnya bercanda atau apa gitu. Nah, bagaimana cara agar kita tidak terjerat yang istilahnya toksik itu? Supaya kita tidak menjadi orang yang toksik. Oke. Kalau supaya kita tidak menjadi orang yang toksik, perlu evaluasi diri terus ya, Dad. Oh iya. Oke. Setiap yang kita lakukan kita evaluasi gitu ya. Atau mungkin menanyakan ke temennya, kira-kira ada nggak dari perkataanku yang menyakiti kalian ketika lagi berkomunikasi. Makanya saling mendukung, saling menasehati satu sama lain itu memang diperlukan dalam pertemanan seperti itu. Mengevaluasi diri gitu ya sahabat ya. Jadi kalau kita lagi bergaul sama teman, kita tanpa sengaja mungkin menyakiti, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita sesama teman juga harus saling mendukung, saling mensupport gitu ya, sehingga tidak mengarah ke hal-hal yang negatif tadi, yang bisa saja disebut dengan toksik gitu. Kemudian balik lagi ke yang orang tua desa, penasaran banget kalau misalnya ada anak yang tadi punya orang tua yang dia cara bicaranya seperti itu, sering membanding-bandingkan segala macam. Terus bagaimana
agar kita sebagai anak itu bisa memberitahu atau gimana ya? Ya kan anaknya juga nggak enak. Bagaimana cara anak untuk menyampaikannya gitu? Oke, bagaimana cara anak menyampaikan ke orang tuanya kalau sebetulnya saya tuh nggak suka Pak, Bu, itu dibanding-bandingkan. Yang pertama memang mungkin ya sebagai anak pasti ada rasa kayak nggak enak dan marah mungkin ketika dibanding-bandingkan dengan anak orang lain seperti dengan temannya seperti itu. Tapi memang kita ini kita itu kita itu posisinya masih tetap sebagai anak. Kita harus menghormati orang tua. Bagaimanapun ya surga itu tetap di orang tuanya kita seperti itu. Nah, yang pertama dengarkan dulu orang tua bilang apa. Lalu ketika orang tua lagi membandingkan, lalu kita langsung tabrak dengan omongan-omongan, pasti hasilnya pertengkaran ribut antara orang tua dan anak. Seperti itu. Kalau memungkinkan kita ambil jeda waktu sebentar, lalu setelah kita lebih tenang baru kita sampaikan ke orang tua bahwa saya kurang nyaman loh ketika mama menyampaikan bahwa anak tetangga lebih baik daripada saya, seperti itu. Dan menyampaikannya pun juga perlu hati-hati, perlu komunikasi yang asertif, yang menyampaikan inti dari apa yang mau disampaikan dan dengan cara yang menjaga perasaan orang tua juga. Nah, itu memang perlu dilatih terus agar ketika kita menyampaikan istilahnya unek-unek ke orang tua tidak malah menyakiti hati orang tua ataupun malah menjadi pertengkaran antara orang tua dan anak. Oke. Kalau penasaran, kalau Ustazah pernah nggak berada di circle yang toksik sepanjang hidupnya sampai sekarang? Oke. Kalau saya berada di circle yang toksik, kembali lagi bagaimana saya mengatur diri saya saat mungkin pernah ketika saya berada di lingkungan yang banyak energi negatifnya, tapi bagaimana saya mengatur diri saya bahwa lingkungan toksik itu bisa jadi nggak berpengaruh untuk saya walaupun saya sedang berada di lingkungan toksik itu. Nah, itu bisa juga Tapi kan ya ini Ustazah sih ya, emang jurusannya juga psikologi gitu ya, tidak mudah terpengaruh oleh suasana-suasana negatif gitu ya. Tapi banyak buat orang yang emang di luaran sana mungkin saja itu ada tipe-tipe anak yang diomongin sedikit langsung masuk ke hati, langsung down gitu, padahal sebenarnya kan kalau orang lain yang mendengarkannya itu biasa aja, tapi kan ternyata dia menerimanya itu sangat mendalam sampai ke hati. Itu gimana? Oke, kalau misalkan ada yang merasa sedang berada di lingkungan yang toksik seperti itu ya, yang pasti lingkungan yang toksik itu membuat kalian merasa tidak percaya diri, merasa diri kalian nggak berharga, merasa aku selalu kurang kayak gitu. Nah, kalau kalian merasa sedang berada di lingkungan itu, kalau memungkinkan kita ambil waktu sejenak untuk yang pertama menenangkan diri dulu. Terus setelah itu cari kegiatan-kegiatan yang itu bisa menambah value diri kalian. Misalkan ikut kegiatan relawan atau ikut ekskur-ekskur di mana dengan mengikuti kegiatan itu kalian merasa, oh aku itu dirinya berharga loh. Aku itu juga punya kemampuan, aku itu juga punya daya kemampuan tadi, sehingga ketika nanti dia kembali ke lingkungan yang menurut dia toksik, dia udah punya batasan bahwa orang lain mau ngomong jelek tentang aku tetap orang yang berharga, seperti itu. Kayak misalkan ini saat kita berada dalam suatu kelas atau suatu lingkungan yang di situ itu banyak virusnya. Kita nggak bisa untuk mencegah untuk virus itu berkembang, tapi kita bisa menjaga diri kita biar nggak tertular virus itu. Caranya ya kayak pakai masker, meningkatkan imun tubuh, sama halnya diri kita untuk menjaga biar nggak tertular energi toksiknya ya kita tadi kayak menyehatkan mental kita dulu biar tidak mudah terpengaruh. Luar biasa, kita sudah sedikit membahas tentang toksik. Pastinya lebih banyak lagi ya tentang toksik dan sahabat mungkin bisa lah searching yang lain tentang toksik karena kita lebih membahas ke pertemanan dan kita pembahasannya belum banyak ya Ustazah ya. Tapi karena cuacanya sudah lumayan terik, ini kita berada di di kebun, di taman ya, di Taman ABS Purwokerto. Di belakangnya ada sport center, ada pemandangannya gunung. Sekarang udah nggak kelihatan. Ada anak-anak ini lagi pada olahraga di sini. Terakhir Ustazah, closing statement dong, atau beri motivasi kepada sahabat Kurmasi agar ya statement apapun lah terkait dengan toksik.
Oke, Silakan terkait Ustazah. dengan toksik, sebetulnya banyak tempat yang bisa menjadi peluang toksik itu tumbuh. Tapi apakah toksik itu mempengaruhi kamu atau enggak? Tetap diri kamu yang bisa menentukan. Dengan kamu meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan, itu bisa menjaga kamu dari pengaruh lingkungan yang toksik. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini di episode kali ini tentang toksik. Mungkin hanya itu ya, sahabat Kurmasi, kita mengulas tentang toksik. Sekali lagi terima kasih Ustazah Asmi yang telah meluangkan waktunya mampir di FYP. Next, kita ketemu lagi ya, Us ya. Insya Allah. Kita bahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Banyak sekali topik tentunya terkait dengan dunia psikologi, masalah-masalah terkait dengan psikologi ataupun bukan masalah, tetapi sesuatu yang bisa membangun jiwa ya psikis dari kita. Kita akan ulas tentunya di program psikologi FYP for Your Psychology bersama dengan pakarnya. Dan sebagai informasi sahabat Kurmasi, untuk PPDB ABS Purwokerto sudah dibuka ya, di bulan Oktober ini sudah dibuka untuk gelombang 1. Silahkan bagi sahabat Kurmasi yang mempunyai putra-putri untuk sekolah di SMP, SMA ataupun MA, langsung saja daftar di ABS Purwokerto. Silakan daftar secara online di website ABS dengan buka website www.abs.sch.id atau selalu pantau terus sosial media ABS di @kurmasitv_abs. Saya Hen Putra dan juga Ustazah Asmi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Kurmasi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.